Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Rahmat Amik. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, tolong disupport ya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video updatean terbaru dari saya. Oke guys, kita di sini akan belajar catur ya. Di sini saya menggunakan buah hitam. Jadi teman-teman tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Oke, di sini saya langsung aja majukan pion C, 2 langkah ke depan, buka jalur menteri ya. Oke, di sini saya buka jalur menteri ya. Nah, di sini biasanya hitam dominan bertahan, jadi dia majukan pion G ke petak G6 untuk membuka jalur gajah. Oke, di sini kita lakukan lagi serangan dengan memajukan pion D ke D4. Oke. Nah, otomatis si buah hitam akan memajukan kuda ya untuk membangun serangannya. Nah, biasanya kalau dia memajukan kuda, biasanya pakai gajah di belakang kuda untuk membangun serangan tersembunyi si buah hitamnya. Oke. Jika seperti ini, kita majukan saja kuda ya. Kuda ke petak C3. Oke. Nah, otomatis si hitam bakal memajukan gajah hitam ke petak G7 ya, untuk membangun serangan tersembunyi di belakang kuda. Oke. Nah, itu bisa tuh dipakai kalau teman-teman lagi main catur ya, untuk membangun serangan tersembunyi juga ya untuk buah hitam. Nah, ini untuk buah putih, teman-teman bisa juga lakukan langkah seperti yang saya lakukan. Oke. Nah, karena kita dominan menyerang, di sini saya majukan aja pion E ke petak E4 untuk menguasai titik tengah permainan ya, untuk membuka jalur serangan juga ya guys ya, untuk gajah dan melindungi pion C4. Oke, si buah hitam otomatis membuka jalur gajah putih ya, untuk melakukan serangan atau mengaktifkan gajah putihnya ya, dengan majukan pion D6. Nah, di sini kita bisa aktifkan perwira-perwira kita yang belum aktif. Nah, di sini saya majukan gajah putih ya, gajah putih ke petak E2. Nah, di sini karena si buah hitam sudah ada kesempatan untuk rokade, otomatis dia lakukan rokade ya, karena usahakan kita melakukan rokade jika sudah memungkinkan ya guys ya, secepatnya sebelum kita diserang. Nah, di sini buah hitam melakukan rokade ya guys ya. Nah, di sini kita bisa memajukan pion H ke H3 ya, untuk mencegah jalur kuda ya, dan untuk memperkuat pertahanan. Nah, di sini buah hitam pasti bakal mendorong pion E ke E5 ya, untuk mengadu pion ya guys ya, ke pion E5 ya, untuk mengadu pion. Nah, jika dia melakukan hal tersebut, kita bisa majukan pion saja guys ya, kita tolak pertukarannya, kita majukan aja. Nah, di sini otomatis si hitam bakal memajukan kuda ya, untuk mengaktifkan perwiranya ya, majukan kuda. Jadi kita majukan saja kuda juga guys ya, untuk mengaktifkan perwira kuda kita ya guys ya. Oke, kita aktifkan juga. Nah, jika si kuda majukan ke petak C5, kita bisa memindah menteri ke petak C2 ya, C2 untuk melindungi pion 2 kali, dan karena dia diserang oleh kuda ya 1 kali. Nah, di sini kita lindungi dengan cara memindah menteri. Oke. Nah, buah hitam
buka jalur menteri ya guys ya. Di sini pasti buka jalur menteri agar menterinya bisa aktif menyerang ya dengan memajukan pion. Oke, kita bisa serang aja ya guys ya, serang kudanya pakai gajah dan mengaktifkan gajah kita ya. Kita serang kudanya pakai gajah karena menyerang pion kita. Nah, otomatis si hitam bakal memakan pion kita ya. Jika dia makan pion kita guys, kita makan saja pakai pion lagi guys ya, pion C5. Oke, kita lakukan pertukaran ya. Nah, di sini ada serangan tersembunyi di balik kuda, yaitu menteri bakal menyerang kuda ya tanpa dia sadari. Oke, jadi kita perhatikan juga apa langkah musuh berikutnya ya. Nah, karena dia tahu dia bakal diserang melalui jalur C, jadi dia memindah menteri ya untuk melindungi kuda atau untuk melakukan serangan juga ya. Nah, karena dia ingin melakukan serangan, di sini kita lindungi pion kita ya. Kita lindungi pion kita pakai kuda, kita mundurkan, kita lindungi 2 kali ya. Oke, otomatis dia memajukan gajah putih. Jika dia memajukan gajah putih ya guys ya, untuk karena di sini jalurnya sudah terbuka atau tidak ada penghalang ya. Di sini jalur serangan kita ya, karena nah di sini kita pindahkan saja benteng untuk menguasai jalur ya, jalur terbuka ya. Nah di sini pasti si buah hitam karena dia tahu di sini jalur terbuka di petak C, jadi si hitam melakukan juga serangan di petak C ya. Nah, jika seperti ini kita lakukan saja rokade pendek ya guys ya, rokade pendek. Oke, si hitam pasti majukan pion ya untuk mencegah jalur kuda ya, jalur hitam, jalur kuda putih ya. Nah, jika seperti ini kita majukan saja pion ya guys ya, pion B3 ya, untuk membuka jalur menteri ya, atau melakukan serangan ya nanti ya, agar bisa memindah menteri ya, karena dia sudah mendobol jalur terbuka ya. Ada gajah sama menterinya ya, ingin menguasai ya, jadi kita pindahkan menteri. Oke, kan di sini otomatis si hitam pasti pindah bentengnya menguasai jalur D juga ya, untuk melakukan serangan atau melindungi pion lemah si hitam ya. Dia pengen melindungi ini pionnya, jadi dia memindah benteng ya, atau melindungi gajah ya, gajah putihnya. Nah, di sini kita pindahkan saja menteri ke petak B2 untuk buka jalur serangan ya. Oke, nah di sini dia pasti memindah menteri ya. Nah, di sini dia memindah menteri ke petak B8. Nah, di sini kita bisa serang pion lemah si musuh ya. Di balik kuda ada pion lemah si musuh, jadi kita pindah menteri ke petak A3 untuk menyerang kuda dan menyerang pion ya, pion lemah si musuh ya. Di sini kita bisa serang 2 kali pakai benteng jika kita buka kuda, atau kita di sini bisa serang pionnya nanti ya jika dia memindah kuda ya. Oke, di sini kita otomatis kalau si hitam tahu arah serangan kita, otomatis dia bakal memindah gajah ya, memindah gajah ke petak ke-8 ya. Dengan itu dia akan melindungi pionnya pakai benteng ya. Nah, dia lindungi pakai benteng pionnya. Jadi kita lakukan saja maju pion ya untuk mengancam kuda ya guys ya. Jadi kita ancam aja kudanya guys ya.
pakai pion. Di sini kita ancam karena dia sudah tahu langkah kita, otomatis dia mundurkan kuda ya, kuda. Nah, jika dia mundurkan kuda, kita pindah saja menteri ke petak B3 ya, untuk melakukan langkah lainnya karena sudah ditutup pion ya. Atau nanti kita bisa majukan pion ya, jadi kita pindah menteri ya. Nah, otomatis di sini si buah hitam bakal majukan pion ya, majukan pion. Oke, terus kita majukan pion juga, pion A ke A4. Oke, nah di sini pasti si menteri buah hitam memindah ke petak C ya, pindah ke C7 ya, untuk melakukan serangan terbuka. Nah, jika seperti ini, kita majukan saja lagi pion A ke A5. Terus si buah hitam mengembalikan menterinya jika karena jalannya buntu ya, karena dia bingung juga mungkin. Jadi kita majukan saja kuda untuk melakukan serangannya. Nanti kita bisa ancam bentengnya, atau kita pengaduan kuda, atau kita adu kuda kita, karena di sini ada gajah kita untuk menguasai jalur gajah putih ya. Jadi kita serang, lakukan pertukaran, nanti kita serang bentengnya. Oke. Nah, di sini kita majukan kuda. Nah, di sini buah hitam pasti melangkah ke depan ya, melangkahkan gajah ya, melangkahkan benteng ya guys ya, melangkahkan benteng. Di sini kita bisa langsung adu kuda kita, lakukan pertukaran. Nah, jika dia tidak mau memakan kuda kita, dia malah memindah raja ya, memindah raja. Kita majukan saja bentengnya ke depan untuk mendobel benteng kita ya, untuk menguasai pel atau menguasai petak C ya. Jadi kita dobol aja ya guys ya, dobol biar kita bisa melakukan serangan terbuka ya. Oke. Nah, jika dia mindah raja lagi ya, mungkin karena bingung atau apa, kita bisa memindah menteri ya, memindah menteri ke petak C2 ya, C2. Oke, kita pindah menteri ke petak B2. Nah, jika dia mindah raja lagi, kita lakukan saja mendobol menteri ya, untuk melindungi pion dan untuk melindungi pion ya guys ya, jika menteri pindah ya. Nah, jika dia mindah raja lagi, kita bisa mundurkan benteng ya guys ya, benteng ke petak C1. Oke, kita jika dia memakan kuda kita, nah jika dia memakan kuda kita bisa dapat benteng ya guys ya. Kita makan saja kudanya pakai gajah hitam. Terus pasti dia mindah gajah ya, gajah putih, untuk melakukan serangan. Terus kita majukan pion saja guys ya, lakukan pertukaran. Oke, kita lakukan pertukaran. Jika dia makan pion kita makan saja bentengnya guys ya, biarkan saja dulu ya. Di sini dia seter benteng ya guys ya. Jika dia seter benteng, pasti dia makan pakai menteri ya, menteri. Nah, di sini kita melakukan seter pakai kuda, kita makan pionnya. Oke. Jika pasti dia pindah ya guys ya, pindah ke bawah ya, pindah ke bawah. Jika dia pindah ke bawah, kita pindahkan saja kuda ya, untuk melakukan serangan 2 kali ke pion ini ya, pion lemah si musuh ya. Jadi kita pindah kuda untuk melakukan serangan 2 kali atau menyerang pionnya, pion lemahnya. Nah, di sini karena dia menyerang pion kita majukan saja menteri ya,
kita majukan saja. Kalau dia menyerang pion kita, dia pasti pindah ke sampingnya. Menyerang pion kita lindungi pakai menteri. Terus otomatis dia, karena kita lindungi pion kita pakai menteri, kita juga menyerang pion lemah si musuh. Nah di sini pasti dia memindah bentengnya, pasti dia memindah gajah putih ya. Nah agar dia melindungi pionnya, kita bisa pindah gajah ya, gajah putih untuk melindungi pion lemah kita ya. Di sini ada pion lemah kita guys ya, kita lindungi pakai gajah putih. Nah biar lebih aman, agar menteri kita bisa berpindah ya. Oke. Di sini dia melakukan serangan pakai kuda. Jika dia melakukan serangan pakai kuda, kita langsung saja serang ya pakai jalur C ya, dengan menyerang pion 3 kali ya, 3 kali. Nah jika dia mengancam gajah putih kita bisa mundurkan saja ya, ke petak F1. Nah jika seperti ini, pasti si buah hitam bakal mengadu menteri ya, karena dia tahu menterinya terancam ya guys ya. Jadi dia otomatis mengadu menteri. Jika dia mengadu, kita makan saja pionnya guys ya, pakai benteng ya. Nah jika seperti ini, dia majukan pion untuk mengadu pion, kita adu saja bentengnya, kita adu benteng. Habis itu pasti dia makan menteri kita. Jika dia makan menteri kita makan saja pakai benteng guys ya, kita makan pakai benteng, kita lakukan pertukaran ya. Nah jika dia makan benteng kita juga, oke, kita bisa makan bentengnya juga guys ya. Oke, sorry, kita makan bentengnya juga ya. Oke, kita makan. Habis itu otomatis dia memindah menteri ya. Oke guys, di sini dia pindah raja ya. Dia pindah ke petak sini. Karena jika dia tidak pindah, dia akan kehilangan gajah ya. Dia bakal kehilangan gajah jika dia tidak memindah raja. Nah, karena di sini kita bisa lakukan serang 2 kali ke petak ini, ke petak B5 untuk menyerang gajah si putih ya. 2 kali dengan memaku gajah si putih, kita serang 2 kali karena ada benteng di sini ya. Jadi otomatis dia akan memindah raja ya. Dia akan memindah raja ke petak F7 untuk mencegah serangan 2 kali untuk gajah agar tidak tewas. Oke. Nah jika seperti ini, kita majukan saja pion, Oke. Jika dia pasti si buah hitam bakal bingung guys ya. Nah di sini otomatis dia bakal mengorbankan saja gajah kudanya ya, pasti dia korbankan saja guys ya. Nah di sini kita bisa makan saja guys ya, kita makan saja. Nah jika dia makan pion kita bisa majukan saja pion ya, Jika dia majukan pion juga, kita makan saja pionnya guys ya. Jika dia mindah gajah hitam, kita majukan saja pion kita guys ya, sampai jadi menteri lagi ya guys ya. Oke, di sini pasti dia melindungi rajanya ya, agar tidak di-skat ya. Jadi dia pasti menapal gajahnya ya, menapal raja pakai gajah. Nah jika seperti ini, kita pindahkan saja menteri, karena jika dia tidak memindah gajah ke sini, dia bakal langsung skat mati ya di petak ini ya. Jadi dia pasti pindah ke sini. Nah jika seperti ini, kita tetap melakukan ke petak C7, tetap ke tempat situ. Terus kita
otomatis si buah hitam pasti mendekati gajahnya ya, agar dia tidak kehilangan gajah ya, untuk melindungi gajahnya ya, gajah putihnya ya. Nah jika seperti ini kita pindahkan saja menteri atau mendekat, kita dekatkan aja ke gajah. Terus jika dia pindah gajah hitamnya, untuk membuka jalur pelarian kita bisa lakukan skat ke petak D8. Skat ya, otomatis dia pindah ke petak putih ya, petak putih. Jika dia pindah ke petak putih, kita makan saja gajahnya ya, karena sudah bisa kita makan skat. Otomatis dia ke petak hitam ya, F6. Angkanya cuma itu aja lagi guys ya. Jadi di sini kita majukan saja pion ya, untuk mencegah si raja hitam untuk maju ke depan ya, agar ruang pelariannya semakin sempit. Kita majukan pion. Oke. Jika setelah itu kita pasti si hitam majukan pion juga ya, untuk mencegah mencegah atau menahan jalur pion kita ya, mencegah. Nah di sini kita bisa lakukan skat mat ya di petak ini guys ya. Nah karena di sini dia sudah tidak ada pelarian, di sini tertutup, di sini kena menteri, di sini tidak bisa. Oke, coba kita pindah menteri ke petak sini ya guys ya, skat. Oke guys, begitulah kira-kira cara mengalahkan musuh dalam bermain catur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya video ini guys ya. Semoga bermanfaat. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.